Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 2 dari mata kuliah Pemetaan Kadastral pada kesempatan kali ini akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul Mafia Tanah Kuasai 45 Hektar Lahan di Alam Sutera, Tangerang. Kelompok kami dari atas terdiri atas saya, Hafsah dengan NIM 2413632 dan rekan saya. Saya Muhammad saya Muhammad Azik dengan NIM 24136015. Saya Mutiara Nabila Segita dengan NIM 24136019. Saya Dea Clarissa dengan NIM 24136058. Saya Ahwa Santrian dengan NIM 24136088. Baik, untuk penyampaian materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya Muhammad Azik. Kepadanya dipersilakan. Oke, yang pertama itu kronologi dan penyebab kasusnya. Kasus mafia tanah di Alam Sutra itu berada di Kota Tangerang, Banten. Terungkap pada April 2021 ketika polisi menangkap dua tersangka berinisial D dan M atas dugaan penguasaan lahan seluas 45 hektar. Lahan tersebut sesungguhnya milik dua pihak, sekitar 35 hektar milik PT TM dan 10 hektar setempat. Modus yang digunakan sangat terencana. Pada April 2020, inisial D mengajukan gugatan perdata terhadap inisial M, padahal mereka berada dalam satu jaringan mafia dengan dalih merebut kepemilikan tanah. Gugatan itu kemudian diproses hingga mediasi damai dan menghasilkan putusan yang memberi peluang bagi para pelaku untuk melakukan eksekusi lahan bersama. Next. Selanjutnya ini, kasus ini terungkap pada Februari sampai April 2021, meskipun angka bermasalah mulai sekitar April 2020. Kemudian modus dua pelaku dari inisial D dan yang ternyata satu jaringan, yaitu mafia tanah, sengaja saling menggugat atau gugatan perdata di pengadilan. Gugatan dirancang agar setelah damai bisa memperoleh putusan eksekusi lahan dari pengadilan untuk menguasai tanah. Dokumen yang digunakan oleh inisial D dan M sebagian besar adalah palsu. Investigasi polisi menyebut SK 67 dasar gugatan tidak tercatat resmi, berkas-berkas lainnya juga tidak sah, dan eksekusi perdata direncanakan pada Juli 2020 setelah mediasi damai, namun eksekusi tersebut gagal karena ada perlawanan dari warga dan PTTM atau perusahaan pemegang sebagai lahan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Azik. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami yaitu Ahfa Santrian. Kepadanya disilakan. Selanjutnya yaitu pelaku kasus inisial D, salah satu otak mafia tanah, mengajukan gugatan perdata ke inisial M. Inisial M, rekan inisial D dalam jaringan ini berpura-pura tergugat padahal bersekongkol. Lalu pengacara inisial AN atau AM terlibat dalam gugatan dan mediasi. Ini menjadi DPO atau daftar pencarian orang polisi. Motif mereka yaitu menguasai lahan seolah-olah legal melalui putusan damai dan kemudian eksekusi dengan menggunakan dokumen palsu. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada eh, Ahfa Santrian. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dea Clarissa. Kepadanya disilakan.
Oh, selanjutnya, laporan dan pengungkapan kasus. PTTM dan warga melaporkan masalah ini ke Polres Metro Tangerang Kota pada 10 Februari 2021, PTTM dan 14 Februari 2021 oleh warga. Hasil penyelidikan polisi, yaitu semua dokumen yang diajukan oleh D dan M adalah palsu atau tidak terdaftar resmi. Polisi kemudian menetapkan D dan M sebagai tersangka dan menerbitkan DPO untuk pengacara yang terlibat. Pasal yang dikenakan adalah pasal 263 atau pemalsuan surat dan pasal 266 memasukkan keterangan palsu dalam akta KUHP. Selanjutnya, Kementerian ATR atau ATR BPN mengapresiasi pengungkapan ini sebagai bagian upaya pemberantasan mafia tanah. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dea Clarissa atas penjelasannya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami, yaitu Mutiara Nabila Sagita. Kepadanya waktu dan tempat disilakan. Selanjutnya, status hukum dan persidangan. Polisi 2021. Kemudian, karena tidak ada laporan publik yang jelas dan tegas tentang tanggal persidangan pertama maupun tanggal putusan akhir, atau kasus belum dilaporkan sebagai selesai di media besar. Kemudian berdasarkan sumber berita yang saya temukan, belum ada informasi publik tentang putusan pengadilan atas kasus ini. Warga terus mengawal kasus sampai eksekusi dibatalkan dan keadilan dipulihkan. Sekian saya kembalikan ke moderator. Eh, Baik, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya merupakan analisis dari keseluruhan kasus ini. Nah, karena ada penetapan eksekusi ini belum dicabut, itu berarti ada risiko terhadap eksekusi lahan dari perspektif teknis pengadilan, meskipun masih ada laporan kriminal. Akan tetapi, kasus pidana atau pemalsuan dokumen saat ini sedang dalam proses penyidikan dan penanganan oleh kepolisian. Tetapi tidak ada informasi publik bahwa persidangan ini telah mencapai putusan yang bersalah dan terdakwa ini telah dijatuhi hukuman serta semua masalah eksekusi lahan selesai lewat putusan pidana. Nah, dalam beberapa laporan akademis, kasus ini tuh masih dibahas sebagai contoh dari kasus mafia tanah yang aktif dan juga belum ditutup. Berdasarkan sumber berdasarkan sumber publik yang tersedia, kasus ini belum dapat dikatakan selesai sepenuhnya. Meskipun sudah ada penangkapan dan juga dugaan pemalsuan dokumen, belum ada bukti bahwasannya eksekusi lahan ini dibatalkan secara permanen melalui putusan pengadilan atau bahwa para pelaku ini sudah divonis pidana dalam putusan yang dipublikasikan secara luas. Baik, mungkin itu saja hasil dari diskusi terkait kasus mafia tanah yang terjadi di lahan di Alam Sutra yang ada di provinsi yang ada di Tangerang. Apabila terdapat kesalahan dalam perkataan maupun perbuatan yang tidak disengaja baik oleh saya maupun rekan-rekan saya pada presentasi kali ini, kami selaku anggota dari kelompok 2 pada mata kuliah pemetaan kadastral mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah bersedia untuk mendengarkan dan juga menyimak presentasi kami kali ini. Baiklah, mungkin itu saja. Kami akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.